Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiati Nasiroh dengan NIM 119220134 kelas D ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah konsep PKN SD. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pendapat saya tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana pendapat saya dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan beserta contoh. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa PKN adalah mata kuliah yang wajib sifatnya dalam perguruan tinggi, swasta maupun negeri. Alasannya secara internal, yaitu mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam berbangsa dan bernegara untuk menjadikan warga negara yang baik. Nah, pemerintah sudah menyepakati bahwa dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti garing Kep garing 2006 dirumuskan hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Jawaban saya mengenai konsep dan pernyataan tersebut, mata kuliah PKN adalah kompetensi mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tapi kenyataannya pada masa sekarang ini banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme. Apalagi pengaruh globalisasi begitu kuat sehingga mahasiswa kehilangan kepribadiannya sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, contohnya seperti penggunaan internet dan handphone. Sehingga rasa sosial mereka berkurang, bahkan tidak ada, karena mereka memilih untuk menggunakan gadgetnya. Banyak juga kegiatan negatif, seperti yang pertama, mahasiswa yang bolos kuliah. Yang kedua, tidak mencintai produk dalam negeri atau produk lokal. Yang ketiga, coret-coret tembok di sepanjang jalan. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, merusak lingkungan, dan lain-lain. Perilaku tersebut bisa dikatakan merugikan diri sendiri. Dampak yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu Indonesia kehilangan generasi penerus bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut pertanyaan yang kedua, jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Jawaban saya, identitas nasional berpengaruh teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Alasannya yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjalin peraturan sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku di kehidupannya, sehingga bisa merusak persatuan. Bangsa Indonesia seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri. Semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun perkembangan budaya asing. Rakyat Indonesia seakan-akan tidak bangga dengan bangsanya sendiri, dan lagi-lagi pengaruh globalisasi terhadap identitas sosial. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing adalah budaya modern, sedangkan budaya asli disebut budaya kuno. Sehingga identitas sosial mengalami kemerosotan dari nilai-nilai ajarannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perseorangan atau kelompok dalam memaknai pentingnya hidup berpancasila, sehingga menyebabkan lunturnya budaya timur dengan budaya barat. Hal ini bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami krisis identitas sosial untuk mempertahankan jati diri nasional Indonesia di tengah-tengah era globalisasi dan modernisasi. Di antara kita harus memilih kesadaran diri bahwa kita sebagai bangsa timur, bangsa Indonesia yang akan budaya dan warisan di dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas, menyaring pengaruh budaya luar, bersikap selektif dalam menerima budaya barat, mencintai produk lokal dalam negeri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat saya sebagai seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas sosial di Indonesia? Jelaskan beserta contoh.
Pendapat saya tentang tantangan mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia, seharusnya dalam menyatukan kesepakatan harus mementingkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sekarang ini, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai Pancasila. Banyak masyarakat yang resah akan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. Timbul rasa tidak percaya terhadap pemimpin lagi dan memilih untuk golput. Contohnya dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini dinilai merugikan buruh atau pekerja. Aksi demo pun dijadikan aksi apresiasi masyarakat kepada pemerintah. Kesimpulannya adalah kebijakan demi kebijakan diambil oleh pemerintah yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat serta penolakan. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani seluruh warga negara, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagai besar warga masyarakat. Menjalin hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kesediaan hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok masyarakat yang merupakan pertanda integrasi yang kuat. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu pendapat saya tentang konsep dan kasus tersebut dan berikan contoh. Pendapat saya tentang konsep dan kasus tersebut adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi rendahnya derajat manusia. Hak ini berupa hak hidup, hak bekerja, hak berpendapat, dan juga hak mendapatkan pendidikan. Sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Namun sering kita jumpai anak-anak yang terlantar, yang belum menyentuh pendidikan sama sekali. Karena masa kecil mereka dihabiskan dengan belajar, menjadi sebaliknya. Mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang. Contoh kasus keluarga Puryadi dan Asimala yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi, sehingga menyebabkan anak memiliki keinginan untuk bekerja. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua tergolong masih rendah, yaitu SD sederajat. Pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan, jelaskan beserta contoh. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi masih banyak warga Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat masih mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal pejabat tidak cukup hanya memiliki pangkat, tetapi mereka wajib memikirkan rakyat. Jika keadaannya seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial yang berkepanjangan, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Dan sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan hak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih, itulah jawaban dari saya mengenai UTS konsep PKN SD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.